Selamat datang di minggu keempat kursus perdagangan pangan Indonesia. Pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perdagangan pangan dengan melihat siapa saja pelaku produksi dan juga distribusi, serta regulasi arus masuk bahan pangan di Indonesia. Nah, di minggu terakhir kursus ini, kita akan melihat aspek-aspek konsumsi domestik di Indonesia. Bagaimana semua topik yang telah dibahas sebelumnya mempengaruhi konsumen, dan bagaimana hal tersebut juga dapat mempengaruhi kita. Kali ini, saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana pola konsumsi yang sehat dan tidak sehat. Apa itu kekurangan gizi, dan apa masalah serius yang mempengaruhi kehidupan jutaan masyarakat miskin di Indonesia. Pertama, mari kita bahas tentang individu yang sehat. Individu yang sehat didefinisikan oleh BPS sebagai individu yang mencukupi rata-rata energi sebesar 2.150 kalori dan protein sebesar 57 gram setiap harinya. Jadi, bagi kalian yang suka mengkonsumsi martabak atau sop kambing, kalian tentu dapat memenuhi jumlah kalori tersebut. Namun, yang mempengaruhi kesehatan seseorang bukan hanya jumlah kalori pada makanan yang dikonsumsinya, tetapi juga nutrisi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Sesuai konsep pedoman gizi seimbang atau PGS yang dipakai oleh Kementerian Kesehatan, makanan sehat merupakan aneka ragam makanan yang tersusun atas zat-zat gizi dan nutrisi dengan jumlah yang sesuai, di mana di dalamnya terdapat sayuran, buah-buahan segar, protein seperti ikan dan daging, serta karbohidrat seperti nasi, roti, dan juga gandum. Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak mampu membeli makanan yang sehat? Banyak keluarga di Indonesia yang sebenarnya hidup di dalam garis kemiskinan, dan setiap harinya harus berjuang untuk bertahan hidup dan memperoleh makanan dengan nutrisi yang cukup baik. Ketika seseorang tidak mendapat cukup nutrisi, orang tersebut akan berpotensi mengalami masalah kekurangan gizi. Masalah kekurangan gizi di Indonesia ini kerap terjadi menimpa banyak balita dan anak-anak. Tercatat sekitar 29% anak-anak dengan usia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi buruk pada tahun 2015. Itu artinya sama dengan 5,4 juta anak di Indonesia. Ketika balita ataupun anak-anak yang masih berada dalam fase tumbuh kembang tersebut tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, ini akan mempengaruhi perkembangan fisik mereka, serta juga mental mereka di masa mendatang. Seperti mudah terkena penyakit, ataupun bahkan menghambat perkembangan kemampuan kognitif mereka. Selain masyarakat pada umumnya yang rutin mengkonsumsi bahan pangan, seperti gula, beras, jagung, dan kedelai, sebenarnya bahan pangan tersebut juga dibutuhkan oleh industri makanan. Misalnya, industri pembuat kue yang membutuhkan banyak suplai bahan baku seperti gula, tepung terigu, telur, dan bahan pangan lainnya. Ataupun sebuah usaha rumahan pembuat dodol sebagai oleh-oleh bagi para turis. Ini juga memerlukan banyak bahan baku seperti beras ketan, gula, serta kelapa. Perlu diperhatikan di sini bahwa ternyata industri makanan dan minuman dalam skala kecil memiliki peran yang sangat besar dalam kegiatan perdagangan, karena jumlah industri kecil ini mencapai 1,6 juta atau 99% dari total industri makanan dan minuman. Keseluruhan industri kecil ini mampu memperkerjakan pekerja sampai 3,7 juta orang. Bisa dibayangkan apa yang terjadi pada 3,7 juta orang pekerja tersebut jika industri tempat mereka bekerja tidak lagi mampu berproduksi, disebabkan karena terkendala harga bahan baku yang mahal. Yang perlu kita tekankan di sini adalah pentingnya memiliki kebijakan pangan yang dapat membuat masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat yang tergolong miskin, serta juga industri kecil, agar dapat memperoleh bahan pangan yang mereka butuhkan
dengan harga yang terjangkau. Apalagi mengingat permintaan akan bahan pangan yang berkualitas tersebut akan semakin tinggi seiring meningkatnya pendapatan masyarakat. Agenda swasembada pangan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan membuat masyarakat Indonesia kesulitan untuk memperoleh bahan makanan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Hal ini akan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat untuk membangun sumber daya manusia yang diperlukan di dalam pembangunan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran masyarakat prasejahtera serta akses mereka di dalam memperoleh makanan akan kita bahas di dalam video yang selanjutnya.